berjumpa kembali. Kita udah berapa lama ini membahas masalah kabilator, mesin platina, pengapian, bahan bakar. Sekarang kita bahas supaya nggak bosan pengalaman saya di bodi ya, di bodi ini ingat. Nah, ini punya saya kan bersih nih. Tuh, nggak ada air setetes pun walaupun saya pakai keadaan hujan. Tuh lihat tuh, kering kan lur. Nah, banyak orang yang nggak bisa ngatasin itu malah kayak apa ya, nutupi kekesalannya. Dia mengatakan Jimmy atau Katana itu kalau nggak kayak kolam katanya bukan asli kalau nggak bocor ya. Itu mah untuk apa ya, untuk menghilangkan rasa kebodohan yang nggak bisa ngatasi kalau Katana itu bocor. Nah, apa enaknya sih kaki kita nginjak pedal rem, pedal gas, terus kopling kalau basah, apalagi yang duduk di samping kita. Yuk kita bahas masalah kebocoran dari mana. Ini mudah sebetulnya. Kebocoran dari mana? Kita bahas ya untuk kebocoran Jimmy Katana itu dari mana. Jadi jangan langsung wah ini karet kaca ini. Alah. Udah nggak usah hal gitu. Yang kita bisa tes sendiri ternyata bersih. Ini punya saya kemana-mana tidak pernah bocor. Dan ya itu kalau dulu pertama beli mah sama aja kayak kita bawa mobil, kaki kita, sepatu kita basah. Ini kita bahas ya lur, sebentar lur. Bocoran itu kalau sampean ke banyak orang mengatakan katanya karet kaca. Karet kaca enggak, karet kaca ini sama sekali tidak akan pernah bisa bocor karena di dalam karet kaca itu ada semacam kayak plat panjang terus turun ini naik. Jadi untuk air kembali arah gak mungkin. Nah, yang sering bocor di sini. Ini lur. Ini dia sering di apa ya namanya? Tutup sate ya. Ini yang sering sekali bocor. Nah, kalau ini udah sampean sealer ya, ini kan udah saya sealer punya saya. Nah, ini udah saya sealer. Cara nyilernya kasih aja solasi sini sama ini terus di sealer, solasi diambil jadi garisnya lurus cakep ya. Nah, kalau ini sudah teratasin untuk tutup sate ini udah aman. Lihat bekasnya lubang-lubang apa antena, sampean lihat. Kalau sudah aman, ini kita ngatasi pelan-pelan dulu. Ini buka dom, buka ini. Nah, kalau ini sudah aman, air itu akan masuk di sela ini. Air masuk di sela ini. Buka. Yuk kita rubuhin. Nah, air kalau sudah masuk dari sela ini, apapun terjadi karena ini talangannya pendek. Ini kan talangan pendek. Air akan luber kemari. Nah, air kalau sudah luber kemari, Anda teliti lubang-lubang ini. Nih. Lubang kabel atau di lubang AC. Jadi ini harus rapet semua. Ya kalau ini emang begini cuma di dalamnya sana rapet. Jadi air nggak bakal bisa masuk yang ini. Kalau ini harus rapet. Ini juga harus rapet. Makanya sampai saya solasi supaya air nggak masuk ini. Ini teliti dulu. Nah kalau udah teliti ada juga yang masuk dari sini. Nanti tak kasih tahu kalau yang dari sini nih cara ngatasinya. Nah kalau di jalur daerah depan sudah nggak ada lubang yang kadang-kadang ada orang yang ininya nggak ada ya pasti dia bocor ya, pasti akan bocor besar sekali. Kalau sudah aman di situ udah aman, tutup lagi dong, tutup aman di situ. Kita lihat sini, ini pengaruh besar ini karet ini pengaruh besar. Jadi mungkin setelan pintunya itu agak mangap sedikit ya. Kalau mangap di sininya kebuka. Kalau ini kebuka, air akan masuk. Nah, air itu kan sudah sifat air itu turun ke bawah. Kalau turun bawah dia masuk ke sini. Akhirnya di sini walaupun nggak netes ke kaki rem, kaki kopling, tapi di sini basah. Nah, untuk ngatasi itu setel dulu. Jangan buru-buru ganti karet. Tapi kalau pintunya nggak sesuai, nggak rapet, ya tetap aja ganti karet nggak ada manfaatnya.
Kalau sudah ini sama lihat aman, nah ini kalau nggak aman nanti gampang kok lur. Cara ngetesnya, nih ya, ini kan punya saya bersih semua. Nah sekarang mobil ini untuk mengetes kebocoran. Nah kalau ini saya rasa kurang ini kan, lihat. Ya ini kan goyang, ya, ini kan goyang. Berarti pintunya kurang dingkluk titik. Engkau tak bukti, no emang ini sengaja supaya sampean ngerti ya. Oke kita buktikan ya, kita semprot air ya lur, kita habisin dengan air supaya bisa nanti tahu cari ngatasi bocor dari mana. Kalau ini nah ditutup kan dia tidak goyang. Coba ya saya buka, saya tutup sekencang mungkin. Tuh aman kan. Nah biasanya kalau yang bocor di pintu emang dia nggak langsung ke kita. Nih ya kita lihat ya, dia goyang nggak, saya buka ya kan, terus saya kencengin. Nah agak goyang, nih lihat nih ya di sini ya kita buka. Oh agak goyang dia. Nah biasanya ini agak bocor ini ya, ntar kita lihat loh. Sudah ada salah satu personil atau orang suruh masuk ke dalam ya. Dia tidur atau ndelosor sakarpe. Lek wis kalau sudah gitu mana air kita siram lur, kita siram dulu di pokok-pokoknya, kita lihat dulu. Nanti di bawah orang yang ngatasi bocor atau melihat kebocoran itu dia mengatakan, nah, titiknya di sini itu mudah, tinggal nanti dilihat itu yang bocor sebelah mana. Ini kan kalau punya saya kan aman. Harusnya kalau kita lagi ngetes kebocoran gini di dalam mobil itu ada orang. Coba kapnya dibuka, kap mesinnya dibuka, terus geblakin aja nak, geblakin terus. Nah. Ini percaya nggak kalau air hujan itu dia akan nyembur ke situ. Tuh lihat tuh. Jadi kita tidak tahu kan ini mobil posisi jalan. Nah kalau mobil posisi jalan dia nyembur ke semua mobil. Kalau katana karena tadi saya sebutkan. Tapi kalau lubang-lubang ini sudah aman, lubang ini aman, ini aman, dia nggak akan ada air masuk. Nah coba ya kita tutup dulu nak, tutup kap mesinnya tutup, udah. Nah kita nanti buka ya, ayo buka nak. Tuh ada kan air, tuh ada kan, lihat tuh air tuh. Kalau air di situ pasti tuh, tapi ya tidak sederas itu ya, ada keluarnya air dari sini karena ini talangan ini sama ini. Dia akan masuk ke dalam sana. Nah kalau di situ sudah kebocoran diatasi aman, makanya di dalam ada orang. Terus kita lihat di sini lur, ini air akan masuk atau tidaknya di pintu ini, Kalau pintu ini kemasukan air dengan sendirinya dia masuk ke kaki itu dong, benar dong, diambil sapu. Nah ini di sini sikat di kakimu. Nah ini juga. Nah kira-kira kayak gitu ya untuk melihat kebocoran. Tapi dalam usahakan kasih orang, kalau dia tahu bocornya kasih tanda daerah sini gitu, nanti baru diatasin. Jadi nggak perlu ganti ini. Yang utama ini. Kalau ini drodosnya dari atas kaki kita ini ya. Tutup sate apa ini namanya. Kalau ini udah aman, kalau ini nggak bakal bisa lur. Jangan percaya. Ini ganti karet kaca enggak. Itu namanya nggak bisa ngatasin. Atau kadang-kadang ininya udah apa ya? Udah karetnya nggak nempel. Jadi kalau kena air masuk, dia netes kan tidak nyaman kalau kita bawa mobil keadaan begitu. Insya Allah mulai ngerti ya lur. Kita lihat nih. Kan itu disiram sama anak saya. Nah itu kan ada keluar air, kelihatan nggak nih? Lagi dom. Terus ke sana. Terus ke bawah. Aman. Udah.
ngatasin ini kebocoran di pintu, Anda kasih ganjel ini, kasih balok dikit, ini ditahan ke sini, terus ini ditarik dum, pegang sini, itu terus ditarik. Saya juga bisa bantu dorong. Ayo, lagi, ya, ayo dikit lagi, dikit lagi. Ini yang kurang pojok sini. Nah, ayo, hup, lagi dikit lagi. Ini sekarang pojok ini dikit. Lagi, wis, udah. Diusahakan ini jangan rusak ya, jangan cemet. Itu turun. Nah, kacanya ditutup. Kita tes lagi, kacanya ditutup, kita tes lagi. Ayo siram. Terus, nah ini udah nggak bocor kan, Lur? Nah, aman kita. Ini udah nggak bocor nih. Di sini udah nggak ada. Atas ini kebocoran. Oke, ini ada dikit nih. Ini ada dikit. Berarti yang ujung sini kurang nih dikit ya. Yang lain udah nggak ada. Cuma ini tinggal berapa tetes. Oke, kita atasin lagi ya, Lur. Udah matiin, Dom. Ya, ini tadi ritual cara-cara edukasi masalah kebocoran CCTV di tanah. Ini di sini tadi sedikit banyak udah jelas cara ngatasinya. Itulah pengalaman saya. Semoga bermanfaat buat saudara-saudara pecinta jingkak. Harapan saya satu, salam sehat selalu dan jangan lupa ya, kalau memang suka di-subscribe, enggak juga enggak masalah ya. Bangunlah, yuk kita sama-sama membagikan pengalaman supaya jingkak kita aman di jalan. Saya punya komunitas, kebetulan saya anggota 085 Skin Malang. Jadi dari Cater Malang, tapi entah dia pengurusan di sana saya nggak ngerti bagaimana. Cuma untuk ini nggak usah diambil hati, kita yang happy aja hidup ini. Yuk, saya tetap salam. Satukan, jangan pisahkan. Satukan.